Subhanahu wa ta'ala di dalam tempat yang disukai oleh Allah, di dalam tempat yang dicintai oleh Allah, di dalam tempat yang sekiranya kita datang di tempat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyambut kita dengan rahmatnya, dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak. Karena tidaklah seorang hamba mendatangi daripada masjidnya Allah melainkan dia tersebut berziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah sendiri yang menjadi sahibul bait, Allah sendiri yang menjadi tuan rumah, Allah sendiri yang menyambut, Allah sendiri yang menuangkan daripada minumannya, menyajikan daripada makanannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tuan rumah bagi orang yang selalu datang di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, yaitu salah satunya adalah masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah nikmat, ini adalah sebuah anugerah, ini adalah sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena taufik dan hidayah itu tidaklah Allah berikan ke sembarang orang, tidak Allah berikan ke semua makhluk, tidak Allah berikan ke semua hamba-hambanya. Taufik dan hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila di setiap harinya atau di setiap waktu daripada salat 5 waktu kita mendapatkan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk salat di rumah-rumahnya Allah, maka itu adalah sebuah keberuntungan bagi kita, sebuah kenikmatan bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba dia pulang dari masjid, pergi ke masjid setiap hari yang dia lakukan seperti itu. Apa kata Nabi? A'addallahu lahu nuzulan bil jannah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia tempat kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang khusus bagi orang yang selalu pulang dan pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang tersebut dijanjikan oleh Allah akan diberikan tempat, maka itu adalah sebuah jaminan bahwasannya orang yang setiap harinya kerjaannya hanya pulang pergi dari masjid, maka orang tersebut mendapatkan jaminan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, memakmurkannya kita daripada masjid-masjidnya Allah, itu bukan sebuah tugas yang baru, bukan sebuah gawean yang baru, tapi itu adalah sebuah kenikmatan, keistimewaan, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini sekarang sudah berada di tahun baru Hijriah, di tahun 1447 Hijriah, yang mana tahun-tahun sebelumnya, terkhusus tahun 1446 Hijriah sudah berlalu, dan kita sudah memasuki tahun baru ini kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu kita sudah memasuki daripada bulan Muharram di tahun yang baru 1447 Hijriah. Dengan masuknya kita di tahun yang baru Islam, maka itu adalah sebuah kenikmatan tambahan yang Allah berikan kepada kita. Allah masih berikan kita kesempatan untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita meminta ampun kepada Allah, untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk kita menambal daripada kesalahan-kesalahan kita yang ada sebelum tahun 1447. Kalau kita lihat berapa banyak dari tetangga, orang kampung, keluarga yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan mereka kesempatan untuk hidup di tahun 1447
Hijriah. Maka ini adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat, sebuah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Waktu itu amat berharga. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan kullu nafasin min anfasika jauharatun la tuqawwam biqimah. Kata Imam Ghazali, setiap hembusan daripada nafasmu itu adalah mutiara. La tuqawwam biqimah. Mutiara yang tidak bisa dinilai. Siapa sekarang ini yang bisa mengembalikan hembusan nafas dia yang sudah dia hembuskan? Ada tidak? Kita hembus sekarang nafas kita. Ada nggak yang bisa mengembalikan hembusan yang sudah lewat tadi? Atau ada nggak dari kita yang bisa mengembalikan waktu 1 detik saja yang sudah berlalu? 1 detik yang sudah berlalu, kita kembalikan waktu tersebut. Tidak ada di antara kita yang bisa mengembalikan hembusan nafas tadi atau waktu yang sudah berlalu walaupun hanya 1 detik. Dengan uangnya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, tidak ada satu orang pun yang bisa mengembalikan waktu yang sudah berlalu. Maka itu menandakan waktu ini amatlah istimewa. Dari apa yang kita cari selama ini, kita keluarkan keringat untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, untuk mencari bekal daripada makanan kita tadi, itu tidak ada yang lebih berharga daripada itu melainkan waktu yang sudah kita keluarkan. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan waktu yang panjang, waktu yang masih sempat untuk kita kembali, waktu masih sempat untuk kita taubat, waktu yang masih sempat untuk kita berbuat taat, maka waktu itu jangan kita sia-siakan. Karena kalau sudah terlewatkan waktu tersebut dan ruh ini sudah terpisah dari jasadnya, tidak ada lagi orang yang bisa mengembalikan hidupnya kembali. Penghuni neraka mereka mengatakan falau anna li karratan fanakuna minal mu'minin. Penduduk ahli neraka itu mereka mengatakan, kalau sekiranya kehidupan kami ini bisa diulang kembali, fanakuna minal mu'minin, maka kami akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Akan tetapi sayangnya hidup yang mereka dambakan itu tidak bisa kembali lagi, tidak bisa terulang lagi. Orang yang sudah mati tidak mungkin dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu makna daripada tahun baru Islam itu salah satunya adalah kembalinya kita kepada Allah. Atas segala mungkin perbuatan maksiat yang banyak kita lakukan, maka kita harus kembali kepada Allah. Kita harus memahami bertambahnya tahun berarti bertambahnya umur. Bertambahnya tahun berarti sempitnya atau sedikitnya lagi umur kita. Ruh ini tinggal menunggu kapan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan. Di dalam tahun baru Islam itu sedikit kita ceritakan sejarah sedikit saja, agar kita ini minimal paling tidak tahulah kalau ada orang bukan Islam atau ada orang yang baru mengenal agama, ketika dia pengen tahu kenapa tahun baru itu disebut Hijriyah, kenapa bulan atau awal tahun Hijriyah itu dimulai dari bulan Muharram, setidaknya kita tahu, kita bisa jawab. Kalau untuk sekarang ini, kalau misalnya ditanya kenapa tahun kita itu disebut dengan tahun Hijriyah, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa tahun kita disebut tahun Hijriyah? Kenapa bisa disebut tahun Hijriyah? Ada yang bisa jawab nggak? Tahun Hijriyah, sejarah daripada terbentuknya atau adanya tahun Hijriyah ini, dulu orang-orang Arab itu di dalam penanggalan tahunan mereka atau harian mereka atau bulanan mereka tadi,
mereka itu ada dua metode di dalam penanggalannya. Ada yang mengikuti metode perputaran matahari, itu disebut dengan asyamsiyah. Asyamsiyah. Ada yang mengikuti metode perputaran bulan, itu yang disebut dengan al-qamariyah. Jadi di dalam penanggalan itu mereka ada dua metode. Ada metode asyamsiyah, ada metode al-qamariyah. Syamsiyah mereka mengikuti perputarannya matahari. Kalau qamariyah mereka mengikuti perputaran bulan. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan pilihan untuk umat Islam dengan tanggalan yang mengikuti perputaran bulan. Apa sumbernya, apa dalilnya, apa buktinya bahwasannya identiknya umat Islam itu dengan tanggalan qamariyah? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri indallahi idna asyara syahran fi kitabillah. Bahwasannya bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ya, akan tetapi semenjak dahulu juga bulan qamariyah itu ada 12 bulan. Bulan syamsiyah juga ada 12 bulan. Jadi kalau kita pengen tahu nih, Allah bilang 12 bulan. Syamsiyah 12 bulan. Qamariyah juga 12 bulan. Maka yang mana ini? Yang Allah katakan ini qamariyah atau syamsiyah? Nah, di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan, kata Allah, minha arba'atun hurum. Kata Allah, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan syamsiyah enggak ada bulan yang disucikan oleh Allah, enggak ada. Bulan Mei bulan biasa saja. Januari bulan biasa saja. Februari bulan biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang disucikan oleh Allah. Tapi di bulan qamariyah ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bulan 4 yang disucikan oleh Allah? 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. Apa yang berurutan tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, setelah itu bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah. Maka dengan ayat tadi membuktikan bahwasannya bulan yang dipilih oleh Allah untuk kita umat Islam yaitu bulan qamariyah. Nah, kemudian orang-orang Arab juga di zaman dahulu di dalam penanggalan mereka itu, di dalam penamaan tahun atau bulan, di situ mereka mengikuti daripada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di zamannya. Salah satunya misalnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai kakek. Kakeknya Nabi itu bernama Ka'ab bin Lu'ay. Nabi punya kakek namanya Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Ka'ab bin Lu'ay ini adalah orang yang sangat istimewa di zamannya, yang agung, dimuliakan oleh orang-orang yang di zamannya. Sehingga ketika Ka'ab bin Lu'ay ini meninggal, maka orang yang ada pada zaman itu menganggap kematiannya Ka'ab bin Lu'ay ini adalah peristiwa yang besar, sehingga kematiannya Ka'ab bin Lu'ay ini menjadi patokan mereka di dalam penanggalan dan di dalam penanggalannya mereka. Contoh misalnya, ketika mereka mempunyai anak yang lahir. Nah, anak yang lahir ini mereka bisa tahu anak yang lahir ini tanggal berapa, hari apa, tahun berapa. Itu mereka ngikutnya, patokannya dengan kematian Ka'ab bin Lu'ay. Contohnya mereka bilang, anak saya lahir pada anak saya lahir setelah kematiannya Ka'ab bin Lu'ay 1 tahun 5 bulan 5 hari. Misalnya seperti itu. Jadi kematiannya Ka'ab bin Lu'ay menjadi patokan. Anak saya lahir misalnya, kapan anaknya lahir? Anak saya lahir pada tahun ke-10 setelah kematiannya Ka'ab bin Lu'ay.
Nah gitu. Atau misalnya ada orang tua dia mati. Orang tua saya mati di tahun kelima setelah kematiannya Ka'ab bin Lu'ay. Jadi kematiannya Ka'ab bin Lu'ay menjadi patokan penanggalannya mereka dan nama tahunannya mereka. Berlangsung sampai kira-kira 540 tahun. Berlangsung sampai 540 tahun. Sampailah ada lagi di kota Mekah terjadi daripada peristiwa besar juga. Apa peristiwa besar yang terjadi di kota Mekah? Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya menyerang daripada kota Mekah dengan tujuan menghancurkan daripada Baitullah. Nah, ketika Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya menyerang kota Mekah dengan tujuan menghancurkan Baitullah tadi, Allah kirimkan daripada api yang Allah kirimkan daripada batu yang Allah kirimkan dari api neraka tersebut, kemudian diazablah Raja Abraha dan pasukan bergajahnya, kemudian itu menjadikan peristiwa besar yang terjadi di kota Mekah pada tahun itu, sehingga kematian Ka'ab bin Lu'ay ini dihapus oleh mereka, maka diganti dengan mereka dengan sebutan tahun gajah. Bukan tahun kematian Ka'ab bin Lu'ay lagi, tapi sebutannya tahun gajah. Makanya kita mengenal dan tertulis di dalam sejarah bahwasannya kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun gajah. Ya pernah kita baca sejarah Nabi besar Muhammad itu lahir di tahun berapa Hijriyah? Pernah tak? Tidak pernah. Ya kita pasti tahunya Nabi besar Muhammad itu lahir di tahun gajah. Dari apa yang telah diriwayatkan, Nabi besar Muhammad lahir di tahun gajah setelah 50 hari daripada peristiwa tahun gajah. Jadi 50 hari Raja Abraha nyerang kota Mekah, setelah itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Hanya sekedar lahir saja ini. Kalau ditanya, Nabi besar Muhammad lahir kapan? Nabi besar Muhammad lahir tahun gajah. Tapi kalau kita ditanya siapa makhluk yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang nanya, dilihat dulu pertanyaan seperti apa. Kalau dia tanya siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, ya Nabi Muhammad. Makhluk pertama kali yang Allah ciptakan Nabi sebelum makhluk yang lain. Allah dahulu kala itu menciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya. Yang mana cahaya ini nantinya Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada nabi-nabi yang nantinya mereka berlangsung keturunannya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah titipkan cahayanya dari Nabi Adam. Habis dari Nabi Adam, anaknya Nabi Adam. Nabi Adam itu dia punya anak, itu pasti kembar. Nabi Adam itu kalau punya anak kembar. Kecuali satu yang terakhir nggak kembar. Satu yang terakhir nggak kembar. Kenapa yang terakhir nggak kembar? Karena yang terakhir ini dia pengen Allah Subhanahu wa taala berikan dia amanat untuk membawa cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang terakhir ini dia membawa amanat, membawa cahayanya Nabi, maka dia dibedakan oleh Allah. Kalau kiranya Nabi Adam itu punya anak pasti kembar, yang terakhir ini beda. Bedanya bukan karena hal lain, bedanya karena dia bawa nur, cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu keturunannya keturunan yang soleh semua. Tidak ada keturunan yang jelek, tidak ada. Nabi besar Muhammad mengatakan, ma waladani min sifah. Ma waladani illa nikahun ka nikahil Islam. Kata Nabi, aku ini tidaklah aku dilahirkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tidak ada daripada kakek moyangku, bapak-bapakku itu melakukan perbuatan perzinahan, tidak. Kata Nabi, tidaklah aku dilahirkan kecuali melewati pernikahan yang sesuai dengan pernikahan Islam. Jadi dari Nabi Adam
sampai ayahnya Nabi yang bernama Abdullah, itu mereka semuanya menikah sesuai dengan aturan Islam. Maka sampailah cahaya tersebut dari Nabi Adam sampailah kepada ayahnya Nabi yang bernama Abdullah. Sebenarnya dari apa yang sudah kita pernah ceritakan juga, Abdullah ini karena dia bawa cahayanya Nabi, maka semua penduduk perempuan yang ada di kota Mekah itu semuanya jatuh cinta dengan Abdullah. Bukan jatuh cinta dengan mukanya, bukan jatuh cinta dengan perangainya, bukan. Jatuh cinta karena Abdullah ini bawa cahayanya Nabi. Yang buat ayahnya Nabi spesial karena dia bawa cahayanya Nabi. Sehingga berapa banyak daripada perempuan-perempuan yang ada di kota Mekah tersebut, mereka menawarkan dirinya untuk ditiduri oleh ayahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah jaga. Allah nggak mau keturunannya Nabi, kakeknya Nabi itu semuanya melakukan perbuatan zina, itu tidak ada. Allah jaga sampailah Allah Subhanahu wa taala pertemukan Abdullah kepada ibunya Nabi yang bernama Sayyidatuna Aminah. Nikahlah ayahnya Nabi dengan Sayyidatuna Aminah. Ketika nikahnya ayah Nabi saja kepada Sayyidatuna Aminah, itu diriwayatkan 100 orang perempuan yang ada di kota Mekah itu mati. Ketika malam pertama 100 perempuan yang ada di kota Mekah itu pingsan semua. Frustasi mereka, frustasi. Kenapa? Karena tadi bukan karena Abdullahnya, karena mereka tahu yang dibawa oleh Abdullah ini cahaya yang luar biasa. Bukan cahaya yang biasa saja, bukan. Ini Abdullah bawa cahaya yang luar biasa. Buktinya apa? Ketika Abdullah sudah menikah dengan Sayyidatuna Aminah, dan ayah Nabi sudah menyalurkan cahaya tersebut masuk kepada benihnya Sayyidatuna Aminah, maka cahaya dari bapaknya Nabi itu nggak ada lagi. Sudah ditransfer kepada ibunya Nabi. Sampai ketika Sayyidina Abdullah itu jalan di satu jalan yang ada di kota Mekah, beliau ketemu lagi sama perempuan yang dulunya pernah menawarkan dirinya kepada Abdullah. Maka Abdullah tadi bilang sama perempuan tadi, kata Abdullah, ente masih mau nggak sama anak sekarang? Ada perempuan tadi nggak mau lagi. Kenapa nggak mau? Sekarang cahaya yang ada padamu udah pindah kepada Aminah. Aku dulu mau karena ada cahayanya, sekarang cahayanya nggak ada lagi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun Gajah. Peristiwa tersebut terus berlangsung sampai juga di kota Mekah ada peristiwa yang besar juga, yaitu kematian kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Kakek Nabi meninggal, itu juga peristiwa besar. Maka peristiwa tahun Gajah itu dihapus, berubahlah tanggalannya mengikuti kematiannya kakek Nabi Abdul Muttalib. Terus itu terjadi sampai Nabi diutus, sampai Nabi hijrah, sampai Nabi di Madinah, sampai Nabi besar Muhammad SAW wafat, sampai juga khilafahnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika sudah memasuki khilafahnya Sayyidina Umar, maka ada permasalahan yang terjadi di saat khilafahnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Apa masalahnya? Ada beberapa surat yang masuk dan surat tersebut tidak ada tanggalannya. Ya kan, di zamannya Sayyidina Umar itu Islam sudah menyebar kemana-mana, sehingga sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah tersebut dikirim oleh Sayyidina Umar, ente ke sini, ente jadi bupati sini, ente jadi wali kota sini, ente jadi gubernur ini, ente jadi DPR sini. Udah diutus semua, sehingga nggak bisa orang kalau pengen datang ke kota Madinah langsung datang aja, nggak bisa, kirim surat. Nah, banyak laporan setiap hari itu, banyak surat berdatangan dari kota ini, datang surat dari kota ini, datang surat dari kota ini, datang surat. Nah, banyak kan dari surat yang datang itu nggak ada tanggalannya, sehingga membuat rancu, mana surat yang datang duluan mana. Ya kan, kita ini kan terkadang ada kabar ini, kita pengen tahu yang mana duluan ini. Kadang masuk kabar ini, ya karena tidak ada tanggalannya, jadi bingung mana yang duluan ini, mana yang duluan, ini atau ini. Akhirnya dirapatkan oleh Sayyidina Umar bersama dengan para sahabat. Kemudian mereka bilang, kita ini sudah harus punya tanggalan sendiri. Akhirnya mereka sepakat untuk memanggil tanggalan. Dimulai dari mana tanggalan mereka? Di situ mereka rapatnya. Ada yang mengatakan kita mulai tanggalan kita itu dari tahun diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari situ kita ngitungnya.
Ada sebagian ngomong enggak, kita mulainya dari semenjak Nabi besar Muhammad hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sayyidina Umar lebih setuju pendapat yang ini. Kata Sayyidina Umar, kita pilih tanggalan kita, tahun kita itu dimulai dari mulainya Nabi besar Muhammad hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Makanya dinamakan dengan tahun Hijriyah. Itu makanya sejarah bisa adanya tahun Hijriyah karena terhitung dari mulai hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sayyidina Umar bilang kita pilih ketika Nabi hijrah karena ketika Nabi hijrah, Nabi ini farraga bainal haq wal batil. Nabi memisahkan antara yang hak dan antara yang batil. Maka kita pilih dari tahun Hijriyah. Berdebat lagi dimulai dari bulan apa? Ada sahabat yang mengatakan bulan Ramadan. Tapi kata Sayyidina Umar, kita mulai tahun Hijriyah ini dari bulan Muharram. Kata Sayyidina Umar, kita mulai dari bulan Muharram. Karena di saat bulan Muharram itu orang-orang yang haji sudah balik. Orang-orang yang haji sudah balik, maka kita mulainya di bulan Muharram. Nah, itu sedikit sejarah. Kenapa bisa tahun baru Hijriyah? Kenapa juga bisa dimulai dari bulan Muharram. Jadi kita tahu, kita itu jangan sekedar ngerayain baik. Jangan sekedar merayakan saja, tapi kita tidak tahu sama sekali. Karena ini identik untuk kita, ini identitas kita. Tahun Hijriyah, tanggalan Qamariyah itu identitasnya umat Islam. Setuju atau tidak setuju itu yang dipilih oleh Allah. Kalau kita pengen menjadi hamba yang dicintai, hamba yang disukai, hamba yang taat, hamba yang beriman, maka kita akan ambil apa yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik. Bukan berarti ketika kita ngikutin tanggalan Masehi kita dosa, tidak dosa. Mau ikutin tanggal Masehi itu tidak dosa, tapi kalau kita mengakui bahwasanya kita itu benar-benar umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Nabi, maka kita seharusnya mengikuti dari apa yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pilih kita itu adalah tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi, bukan. Jadi nggak usah kita merayakan yang seperti itu, nggak usah. Tapi kalau tahun baru Islam, memang tahun barunya umat Islam, memang tahun barunya kita. Kita rayakan, bukan merayakannya dengan senang-senang, tapi merayakannya dengan bertaubat, merayakannya dengan istighfar, merayakannya dengan kembali kepada Allah, merayakannya dengan niat tekad yang kuat untuk selalu beramal karena Allah, untuk selalu berbuat baik tujuannya menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam adat Islam dan ajaran-ajaran orang-orang terdahulu tentunya orang-orang soleh di awal tahun baru itu sebelum masuk maghrib 1 Muharram itu kita disuruh baca doa. Ada namanya doa akhir tahun. Ada namanya doa akhir tahun. Di situ kita dianjurkan baca doa akhir tahun. Setelah masuk 1 Muharram, kita dianjurkan juga baca doa awal tahun. Itu namanya merayakannya kita di penghujung tahun dan di awal tahun sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad dan juga oleh orang-orang soleh yang mereka mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita membahas daripada pengajian yang lalu, bahwasannya di pengajian yang lalu kita diajarkan untuk membedakan antara gerak-gerik hati. Saya ulangi lagi, gerak-gerik hati itu ada 4. Ada gerak-gerik hati yang datangnya dari Allah di permulaan. Gerak-gerik hati yang datangnya dari Allah itu mungkin saja baik untuk memuliakan kita, mungkin saja jelek tapi tujuannya untuk menguji kita. Kalau kita sesuai, kalau kita mampu melewatinya, maka derajat kita diangkat oleh Allah.
Kalau kita tidak mampu untuk melewatinya, maka kita direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah berapa banyak daripada hamba yang seperti ini diuji oleh Allah, kemudian mereka jatuh, yang dulunya tinggi kemudian direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gerak-gerik hati yang kedua yang datangnya dari malaikat. Ya, gerak-gerik hati yang datangnya dari malaikat itu sudah pasti baik. Sudah pasti baik. Enggak ada istilah jahat tuh enggak ada. Kemudian yang ketiga gerak-gerik hati yang datangnya dari syaitan. Nah, gerak-gerik hati yang datangnya dari syaitan ini jelek, pasti jelek. Dan ada kemungkinan baik. Nah, baiknya itu tapi tujuannya juga jelek. Gerak-gerik hati yang datang dari syaitan yang baik tadi itu bukan tujuannya baik, bukan. Cuman covernya aja baik, tapi tujuannya aja jelek. Ya, kemudian yang keempat gerak-gerik hati yang datang dari hawa nafsu. Gerak-gerik hati yang datang dari hawa nafsu itu sudah pasti jelek juga. Gerak-gerik hati yang datang dari hawa nafsu sudah pasti jelek. Nah, kemarin kita sudah membedakan yang pertama. Ya, apa yang kita bedakan yang pertama tadi? Kita membedakan antara gerak-gerik hati yang baik dan gerak-gerik hati yang jelek secara global. Gerak-gerik hati yang baik, gerak-gerik hati yang jelek secara global udah kita jelaskan. Bagaimana cara kita milah-milihnya, mana yang baik, mana yang jelek? Kita sodorkan dulu pertama kali. Kalau misalnya yang gerak-gerik hati yang baik ini sesuai dengan syariat, maka itu baik. Tapi kalau dia bertentangan dengan syariat, maka itu tidak baik. Itu jalan yang pertama. Kalau jalan yang pertama itu masih belum jelas, masih blur, masih rabun kita, maka ada cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Gerak-gerik hati tadi kita bandingkan, ada enggak gerak-gerik hati ini mengikuti daripada amalannya amalan orang soleh. Kalau gerak-gerik hati itu ada yang mengikuti daripada amalannya orang soleh, maka itu gerak-gerik hati yang baik. Karena kita itu dituntut oleh Allah, disuruh oleh Allah, bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mengikuti orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wattabi' sabila man anaba ilaih. Dan ikuti jalan orang-orang yang merujuknya kepada Allah. Kita ini disuruh ngikutin jalan orang-orang yang di dalam sebuah perkaranya itu dia selalu merujuk kepada Allah, bukan merujuk kepada makhluk, bukan merujuk kepada orang-orang, bukan. Tapi ketika ada orang yang di dalam semua perkaranya dia merujuk kepada Allah, maka ini adalah orang yang diperintahkan Allah untuk kita mengikuti mereka. Salah satunya itu adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh di setiap perkaranya, di setiap urusannya, dia pasti merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gerak-gerik hati ini perlu juga kita kaitkan kepada orang-orang soleh. Kalau misalnya ini cocok dengan amalannya mereka, maka itu gerak-gerik hati yang baik. Tapi kalau itu tidak cocok dengan amalannya mereka, maka itu bukan gerak-gerik hati yang baik. Terus yang ketiga, kalau memang itu juga belum jelas, masih yang pertama nggak jelas, yang kedua juga nggak jelas, maka ada jalan yang ketiga. Jalan yang ketiga bagaimana? Gerak-gerik hati tadi kita sodorkan ke hawa nafsunya. Kita punya hawa nafsu, kita sodorkan kepada hawa nafsu. Kalau kiranya ketika gerak-gerik hati tadi kita sodorkan kepada hawa nafsu, dan hawa nafsu itu lari daripada gerak-gerik hati tersebut, bukan lari karena takut, tapi lari karena watak. Hawa nafsu itu kan suatu jibillah, watak yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang mana tujuan daripada hawa nafsu ini dia nggak mau sesuatu yang baik, dia pengennya cuma sesuatu yang nikmat-nikmat, sesuatu yang maksiat, sesuatu yang lezat-lezat. Itu hawa nafsu. Jadi kalau kita misalnya punya gerak-gerik hati, kemudian ketika gerak-gerik hati ini kita sodorkan kepada hawa nafsu kita, kemudian hawa nafsu itu lari, nggak mau menerima, bukan karena takut, tapi karena wataknya dia nggak mau nerima, wataknya nggak mau nerima.
Maka itu adalah gerak-gerik hati yang baik. Karena kalau kita punya gerak-gerik hati berlawanan dengan tabiat kita, maka itu pasti baik. Kenapa? Karena tabiat itu pasti pengennya yang jelek. Jadi kalau ada bertentangan dengan dia, itu pasti adalah gerak-gerik hati yang baik. Ya. Tapi kalau misalnya gerak-gerik hati kita sodorkan kepada hawa nafsu condong kepada dia, condongnya bukan condong karena berharap kepada Allah, bukan. Condongnya karena tabiat, wataknya pengen, wataknya suka. Ketika ada gerak-gerik hati, hawa nafsunya itu suka sama gerak-gerik hati ini. Bukan suka karena berharap Allah kasih pahala, Allah kasih surga, bukan. Suka karena ya wataknya saja suka itu. Maka itu gerak-gerik hati yang jelek. Nah itu tiga cara secara global. Ini baru secara global. Secara global untuk kita mengetahui mana gerak-gerik hati yang datang yang baik, mana gerak-gerik hati yang jelek. Nah kemudian yang kedua ini yang kita pelajari hari ini, beliau mengatakan wa ammal faslu tsani, dan adapun fasal yang kedua. Faqala ulama'una, maka berkata ulama kita, idza aratta, apabila kamu ingin antufarriga, untuk membedakan baina khatiri syarrin, antara gerak-gerik hati yang jelek, yakunu min qibali syaitan, yang datangnya dari syaitan, wa baina khatiri syarrin yakunu min qibali hawan nafsi, dan di antara gerak-gerik hati yang jelek yang datangnya dari hawa nafsu, au minallahi ta'ala ibtidaan, atau yang datangnya dari Allah pada permulaan. Jadi kembali lagi, gerak-gerik hati yang jelek itu bisa datang dari tiga unsur, dari tiga sisi. Gerak-gerik hati yang jelek bisa datang dari syaitan. Gerak-gerik hati yang jelek bisa datang dari hawa nafsu. Gerak-gerik hati yang jelek juga bisa datang dari Allah di permulaan. Nah, sekarang ini kita pengen bedakan gerak-gerik hati yang jelek ini datangnya dari mana? Cara bedanya seperti apa? Apakah ini dari syaitan? Apakah ini dari Allah? Apakah ini dari hawa nafsu? Nah, kita mau bedakan ini. Kata mereka, fandur fihi min salasati aujuh. Maka lihatlah, pandanglah, pikirkanlah itu dari tiga sisi. Jadi cara kita membedakan tiga ini ada tiga bagian juga. Yang pertama apa? Yang pertama disebutkan, in wajadtahu musammiman ratiban ala halatin wahidatin fahuwa minallahi ta'ala au min hawan nafsi. Cara yang pertama, kalau kita dapati gerak-gerik hati tersebut musammim itu kokoh, dia kokoh, ratiban, ya ini tetap dalam keadaan satu, artinya dia tidak tidak bulak-balik lah bahasanya, tidak bulak-balik, tidak muter-muter. Misalnya kita punya gerak-gerik hati, pengen ini misalnya, udah itu aja. Bukannya pengen nanti aja, ini aja, bukan. Kokoh dia, mantap di dalam satu keadaan. Maka ketika gerak-gerik hati tadi kokoh dan mantap hanya dalam satu keadaan tadi, maka gerak-gerik hati itu mungkin saja datangnya dari hawa nafsu atau datangnya dari Allah. Itu cara pertama. Kalau gerak-gerik hati tersebut kokoh, mantap di dalam satu keadaan, maka gerak-gerik hati tadi ada dua kemungkinan. Bisa datangnya dari hawa nafsu, bisa datangnya dari Allah. Wa in wajadtahu mutaraddidan mudtariban fa'lam annahu minasyaitan. Kalau misalnya gerak-gerik hati tadi mutaraddid itu muter-muter dia. Pengen ini kadang kesini, kadang sini, atau mutarib, bulak-balik, enggak mantap, enggak mantap, fa'lam annahu minasyaitan. Maka ketahuilah gerak-gerik hati yang tidak mantap tadi, yang jelek tadi, itu datangnya dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan tadi kan ngajak dia, ngajak. Nah, ngajak tadi gerak-gerik hati yang ajakan dari syaitan ini, itu pasti dia mutaradid, pasti dia mundan-mandir di situ, bolak-balik, muter-muter pasti.
Pastinya muter-muter. Namanya ajakan kan seperti itu ya, muter-muter. Mungkin mau ini, mungkinnya mau itu, tidak mantap pada satu keadaan. Wa kana ba'dul arifina rahimahullahu yaqul, sebagian orang-orang yang arif yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan mithlu hawan nafsi mithlun namir. Hawa nafsu itu seperti hewan buas. Namir itu sabuk daripada hewan buas. Seperti misalnya harimau, seperti misalnya harimau. Itu umpama hawa nafsu. Idza harab, kalau dia menyerang harimau itu, kalau dia nyerang, layan sorit, dia nggak mungkin belok, nggak mungkin nyerah, nggak mungkin lari, illa biqam in baligh, kecuali memang ada perlawanan yang sangat. Orang itu kalau sudah sama harimau atau hewan buas, mereka itu nggak mungkin lari hewan buas tadi, kecuali memang betul-betul ada perlawanan yang begitu sangat kuat, yang kiranya mereka itu bisa mati, bisa kalah, baru mereka lari. Kalau misalnya masih nggak ada perlawanan yang kuat, itu nggak mungkin lari terus. Wagaharin zahir. Au mithlul khariji, atau hawa nafsu tadi seperti khariji. Khariji itu orang yang memberontak. Pemberontak ini kan banyak, bahkan di zamannya khalifah, baik itu di zamannya Sayyidina Ali misalnya, itu ada orang-orang yang memberontak di zamannya. Dikenal dengan salah satunya misalnya Al-Khawarij. Al-Khawarij memberontak di zaman Sayyidina Ali, membawa daripada akidah-akidah yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Khawarij. Boleh nanti sedikit-sedikit kita jelaskan tentang ada namanya Khawarij di zaman tersebut, ada namanya Murji'ah. Al-Murji'ah, akidah-akidah di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu tahu juga kita tentang akidah-akidah ini agar pemahaman-pemahaman kita tentang akidah tersebut kuat. Salah satu yang menguatkan pemahaman kita tentang akidah Ahlus Sunnah apa? Dengan pengetahuan kita tentang akidah-akidah yang lain. Pengetahuan kita tentang akidah-akidah orang lain, walaupun ini bukan akidah kita juga perlu tahu. Agar apa? Ketika ada orang datang ngajar kita tahu ini baik atau bukan. Ini baik atau bukan. Seperti itu. Di beberapa majlis sudah ana jelasin semua. Di Nibung kalau tidak salah, Khawarij itu seperti apa, Al-Murji'ah itu seperti apa, pemahaman mereka seperti apa yang dibawa oleh mereka itu udah jelasin. Mu'tazilah itu pecongnya siapa, yang bawanya siapa, perbedaan dia dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segi akidah itu apa, penting. Wahabi itu seperti apa, pecongnya siapa, muncul di zaman siapa pembawanya, apa yang digaungi oleh mereka terus apa. Kalau Wahabi kan dia bid'ah, syirik, kafir, seperti itu, ziarah kubur dan yang lainnya. Itu udah kita jelaskan. Bahkan satu kesempatan jelasin ini, satu kesempatan jelasin ini. Nah, insya Allah kalau kita ada waktu sedikit-sedikit kita jelasin juga, agar kita tahu. Dengan banyaknya pengetahuan kita tentang akidah-akidah yang lain, maka akidah kita itu semakin terbentengi. Tentunya kuatkan dulu akidah kita. Kuatkan dulu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Kuatkan dulu tentang sifat-sifat wajibnya. Kuatkan dulu tentang sifat-sifat mustahilnya. Kuatkan dulu tentang sifat-sifat jaiznya. Kuatkan dulu tentang umur al-ghaibiyah. Hal-hal yang gaib tapi yang wajib kita imani. Seperti neraka, seperti surga, seperti hisab, seperti mizan, seperti sirat, seperti hari kebangkitan, yaumul mahsyar. Itu semua perkara-perkara yang kita nggak tahu, tapi kita wajib imani. Kuatkan itu, baru kita nanti belajar tentang akidah-akidah yang lain. Bukan gunanya kita untuk mencaci, bukan gunanya kita untuk mengkafirkan, bukan gunanya kita untuk bilang inti fasik, bukan. Tapi kita belajar akidah, kita memperkuat akidah agar kita yakin ini yang benar, ini yang benar.
Ini yang benar. Seperti itu. Penting. Nanti insya Allah ada kesempatan kita pelajari sedikit demi sedikit. Au mithlul khariji, atau hawa nafsu tadi seperti pemberontak. Alladzi yuqatil tadayyun. Orang berontak itu dia berperang dengan alasan agama, agama sama ini seperti di zaman Sayyidina Ali al-Khawarij. Mereka memerangi Sayyidina Ali dengan alasan agama. Pemberontak itu ketika dia berperang dengan alasan agama, la yakadu yarji hatta yuqtal. Dia nggak bakal pulang dari perang kecuali dia terbunuh. Nggak mungkin kembali, dia nggak takut dia. Sampai dia mati, dia masih tetap berperang. Nah, itu hawa nafsu. Jadi apa? Intinya apa? Hawa nafsu tadi dia nggak mungkin bisa lari dari kita kecuali betul-betul ada perlawanan yang begitu kuat. Kalau ada perlawanan yang begitu kuat, hawa nafsu itu pasti lari. Tapi kalau nggak ada perlawanan yang kuat, dia bakal nyerang terus sampai diambil kita, hilang sudah. Hilang. Akhirnya apa? Nggak ada lagi zimam, nggak ada lagi kendali untuk mengendalikan hawa nafsu. Belok sini, lurus, berhenti, itu nggak ada lagi. Terabas baik. Nah itu. Hawa nafsu itu seperti itu. Orang-orang arif mengatakan hawa nafsu ini seperti ini. Jadi kalau kita nggak lawan, nggak bakal lari dia. Jadi caranya apa? Lawan. Kalau bisa tundukkan. Kalau kita bisa tundukkan hawa nafsu, enak sudah. Itu namanya mutmainnah. Sudah kita pelajari kemarin, sudah bahas. Hawa nafsu ada 3. Ada hawa nafsu yang disebut ammarah, itu permulaan. Ada hawa nafsu yang disebut lawamah, tengah-tengah. Ada hawa nafsu yang dibilang mutmainnah. Kalau sudah dia mutmainnah, dia sudah tunduk, dia pengennya yang baik-baik, sudah nggak ada lagi niat pengen pengen buat ini, pengen buat itu, pengen buat itu, nggak ada. Pasti pengennya baik. Itu memang harus di situ. Orang itu terkadang, dan bukan terkadang, banyak orang itu masuk surga bukan dikarenakan amal yang banyak, bukan dikarenakan dia punya sedekah yang banyak, bukan. Terkadang orang masuk surga itu hanya dengan hati yang jernih saja, hati yang jernih, hati yang suci, hati yang bersih, nggak ada karatannya, nggak ada hitamnya, nggak ada gosong-gosongnya, nggak ada. Dulu di zamannya Nabi itu, anak lupa tapi namanya siapa, kalau nggak salah Utbah ibn Zaid atau siapa, lupa. Di zaman Nabi itu ada satu, ketika Nabi sholat subuh, itu Nabi bilang, nanti bakal datang, kata Nabi, satu orang, dia penghuni surga, kata Nabi. Bakal datang satu orang, kata Nabi, bakal sholat bareng kita, kata Nabi, bakal datang satu orang, dia penghuni surga, kata Nabi. Oh, sahabat ngidanya, ini orang besar ini yang datang penghuni surga ini. Gak tahunya yang datang orang biasa saja, dan Nabi ucapkan itu berkali-kali. Nabi katakan yang datang ini penghuni surga. Ini dari omongan Nabi, berarti udah yakin nih orang masuk surga. Sampai akhirnya Amr ibn al-As ini pengen tahu ini orang ngapain, sampai Nabi bisa bilang ini orang masuk surga. Namanya sahabat kan, sahabat itu bagusnya mereka itu iri. Kalau ada orang dapat baik, iri. Tapi irinya bukan iri pengen nikmatnya hilang, irinya itu pengen ngikut. Bukan irinya itu pengen nikmat yang didapat di orang itu hilang. Nah, itu gak bagus, namanya hasud. Tapi ada iri di dalam berbuat baik, itu namanya ghibthah. Iri juga, tapi kita nggak mengharapkan nikmat yang ada di orang itu hilang, enggak. Tapi kita pengen dapat seperti dia. Dengan kita beramal juga. Ini sahabat seperti itu semua. Sahabat sifatnya seperti itu semua. Mereka itu bersaing akan hal itu. Sayyidina Umar bin Khattab, dia ketika Nabi mintakan sahabatnya untuk bawa daripada harta mereka. Nah ini Nabi, pelajaran juga. Nabi itu
kalau mau perang mau apa itu sering minta sumbangan sama sahabat. Minta sumbangan sama sahabat. Dipintain sama Nabi, ente punya harta berapa? Ente punya harta berapa? Bawa sini buat perang. Hanya Sayyidina Umar dengan yakinnya dia bawa setengah hartanya dia kasihkan kepada Nabi. Ya Nabi, anak bawa setengah harta saya. Ketika dia telusuri, dia tanya Abu Bakar berapa? Abu Bakar semua hartanya. Semua hartanya. Sampai Nabi bilang, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku enggak tinggalkan apa-apa illa kecuali Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan keluargaku kepada Allah, aku titipkan keluargaku kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak aku tinggalkan apa-apa, harta sedikit pun enggak ada di rumah. Semuanya untuk Nabi, semuanya untuk jihad, semuanya untuk kemaslahatan muslimin. Sayyidina Umar iri Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar irinya bukan karena biar Abu Bakar nggak bisa ngasih, enggak, tetap. Tapi dia berjuang. Bagaimana caranya dia bisa melebihi Abu Bakar. Tapi memang Abu Bakar adalah sahabat yang secara mutlak orang yang afdal setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan kalau misalnya imannya penduduk dunia itu ditimbang, digabungkan, di balance atau dibandingkan dengan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, imannya orang di dunia ini masih kalah sama imannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, sahabat tadi yang Nabi bilang dia ini penghuni surga tadi, maka Amr bin As nih dia penasaran dia. Oh, ini orang amalnya apa? Sampai Nabi bilang dia ini masuk surga. Hanya dia alasan datang ke rumah orang tadi, dia bilang aku ini lagi kalau disebut situ ada masalah, atau pokoknya dia beralasan bagaimana caranya dia bisa diterima masuk ke rumah sahabat yang penghuni surga tadi dan tidur di rumah tersebut 3 hari. Pokoknya sampai diizinkan untuk tidur di rumah orang yang kata Nabi penghuni surga 3 hari. Fungsinya dia situ, dia pengen memata-matai. Cuma dengan mata-matain saja. Apa yang diamalkan dia ini? Penasaran dia, apa yang dia amalkan? Sayyidina Amr bin As tidur waktu malam, dah pernah ngeliat ini orang bangun nih, dah. Zikir juga zikir biasa saja, bukan orang yang begadang betul sampai nangis, enggak. Bukan orang yang buka ulil nangis di malam hari, itu enggak. Cuman Sayyidina Amr bin As lihat pas ketika dia mau tidur itu ada 1 tetes air mata jatuh. Pas dia tidur ada 1 tetes air mata jatuh. Udah itu saja. Udah selesai 3 hari. Dia nggak temukan amal-amal yang berat, nggak dia temukan, nggak ada. Hanya Sayyidina Amr bin As nanya, apa yang ente amalkan ini sampai Nabi bilang ente penghuni surga? Dia bilang, anak nggak punya amal yang banyak dah, anak biasa saja. Tapi dia bilang, anak ini, nah ini hati yang baik. Apa dia bilang? Anak ini setiap malam sebelum anak tidur, anak memaafkan setiap orang yang punya salah sama saya. Setiap anak tidur, anak memaafkan semua orang yang punya salah sama saya, apapun itu kesalahannya, berat ataupun kecil, saya maafkan. Nah, itu yang menyebabkan dia menjadi penghuni surga. Bukan amal yang baik, bukan amal yang banyak, bukan. Itu amal yang baik, tapi walaupun nggak banyak, memang memaafkan itu adalah perbuatan yang sangat sulit. Mungkin berapa banyak yang hadir di sini masih ada nyimpen dendam dengan orang yang jahat sama dia, masih nyimpen dendam dengan orang yang mungkin nyelakain dia, orang yang merugikan dia, orang yang membuat dia seperti ini, seperti itu. Tapi helim tadi, makanya memaafkan itu adalah sesuatu hal yang sangat baik, dan itu tanda orang itu hatinya bersih, tanda orang itu selamat hatinya. Karena Nabi mengatakan, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bikasratis shalah wala bikasratis siyam walakin bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus warahmah bikulli muslim. Nabi mengatakan wali-wali abdal
kita ini setiap tahun wali abdal itu pasti ada. Setiap zaman wali abdal itu pasti ada. Sebagian ulama mengatakan wali abdal ada 40, kalau nggak salah ada 60. Kalau udah mati satu pasti digantikan satu. Jadi jumlahnya itu paten. Jumlahnya itu paten. Wali-wali abdal itu jumlahnya paten. Kalau misalnya ada mati satu, Allah gantikan satu. Mati satu, Allah gantikan satu. Nah, Nabi mengatakan wali-wali abdal daripada umatku, kata Nabi, mereka nggak masuk surga dengan banyaknya sholat, enggak. Mereka tidak masuk surga dengan banyaknya puasa, enggak. Walaupun kita yakin orang yang sekelas wali ibadahnya banyak pasti, amalnya banyak pasti. Imam Junaid Al-Baghdadi itu sholatnya sehari 1000 rakaat. Sholat sehari 1000 rakaat. Kalau dia buka toko, dia punya toko. Kalau dia buka toko, dia buka dulu tokonya, kemudian dia tutup pakai tirai, kemudian dia sholat 300 rakaat di toko. Sebelum buka toko, sholat dulu 300 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani sholat 1000 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin sholatnya 1000 rakaat. Al-Faqihil Muqaddam Habib Abdurrahman As-Segaf sholatnya sehari 1000 rakaat. Nah, itu orang-orang soleh, wali semua. Ibadahnya nggak perlu ditanyakan lagi. Tapi Nabi bilang mereka nggak masuk surga dengan banyaknya sholat mereka, enggak. Dengan banyaknya puasa mereka, enggak, kata Nabi. Mereka masuk surga apa? Bisalamatin nufus, hati yang selamat. Nggak ada dengki, nggak ada ria, nggak ada ujub, nggak ada hasud sama orang, nggak ada dendam, nggak ada dendam, nggak merasa sombong. Nah itu salamatin nufus, hati yang bersih, yang selamat dari sifat-sifat yang keji, hilang, nggak ada. Wasakhawatin nufus, jiwa yang dermawan, warahmah bikulli muslim, sayang sama setiap orang muslim. Ini yang menyebabkan tiga sifat ini yang menyebabkan mereka masuk surganya Allah. Jadi walaupun kita ini tidak banyak amalannya, tidak bisa banyak berinfak, tidak bisa banyak bersedekah, tidak bisa banyak sholatnya, tidak bisa banyak puasanya, tidak bisa banyak zikirnya, minimal jangan ada sombong dalam hati, jangan ada riya dalam hati, jangan ada suudzon dalam hati. Kita ini sering kalau melihat orang gini aja, salah dikit saja, yang terpikirkan dalam hati kita itu langsung jeleknya. Kenapa nggak baiknya? Kenapa? Tapi langsung jeleknya. Nabi Musa alaihissalam, udah kita ceritakan kemarin. Udah kita ceritakan belum? Nabi Musa alaihissalam ketika dia sama anak-anak muridnya jalan, kemudian nemukan bangkai lah busuk jelek. Muridnya bilang apa? Alangkah baunya ini bangkai, alangkah jeleknya ini bangkai, kata murid Nabi Musa. Tapi Nabi Musa bilang apa? Alangkah putihnya gigi bangkai ini. Alangkah putihnya gigi bangkai ini. Nabi Musa, walaupun bangkai itu bau memang, walaupun bangkai itu jelek, tapi yang dilihat oleh Nabi Musa sisi baiknya. Gigi, bayangin nanti. Kita aja jarang lihat gigi orang. Ini Nabi Musa bilang, ini alangkah putihnya gigi bangkai ini. Yang murid-murid yang lain yang ngomong, bau ini bangkai, jelek ini bangkai. Nabi Musa sampai giginya saja diperhatikan sama Nabi Musa, dan Nabi Musa bilang, alangkah putihnya giginya. Nah itu nandakan hati yang selamat. Apa yang kita ucapkan, itu menandakan apa yang ada dalam hati. Selagi hatinya bersih, maka yang dia ucapkan pasti baik. Kalau hatinya kotor, mau orang di depan dia sujudlah 1000 rakaat, tetap dia bilang jelek. Karena hatinya tadi kotor. Nah, salah satu hal yang membuat hati kita bersih tadi, salah satunya dari hawa nafsu. Kita nggak bisa bikin hati kita bersih kecuali hawa nafsu itu harus kita tundukkan, harus kita lawan. Apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu itu harus berlawanan. Dalam hati kita sombong kita ini, salaman sama orang itu nggak mau, nunduk sama orang itu nggak mau. Kalau orang itu ngomong pasti mau dilawan. Bagaimana caranya biar kita
nundukkan, nggak sombong. Caranya tadi, ketemu orang itu cium tangannya, ketemu orang itu bilang, ente mau merintahkan anak apa? Perintah saja, anak nurut. Gitu dong. Baru jatuh dia punya hawa nafsu. Tapi kalau kita tadi sombong sama orang, kita masih aja nampakkan itu, nggak mau kita ini, percuma, sama. Nah, kita di pondok didikannya seperti itu. Ketika anak tamat dari Darul Habib itu, pondok Darul Habib, udah jadi ustaz, sudah ngajar, datang tahun ajaran baru, anak-anak baru diajar sama kita. Kita lah jadi ustaz, lah jadi guru bantu, lah ngajar. Jadi lagi ngumpul sama Abu Ya Novel, ngumpul semua santri, ratusan santri itu ngumpul, semua ustaz ngumpul. Nah, ada satu ustaz diri lagi di depan Abu Ya, lagi diri itu pengumuman masalah peraturan. Jadi penanggung jawab peraturan ini siapa? Penanggung jawab peraturan ini siapa? Nah, tersebutlah nama ana dan beberapa teman ana yang satu angkatan. Nah, ustaz tadi di depan Abu Ya Novel tadi bilang nama ana, bukan Sayyid, bukan, bukan, tapi manggilnya ustaz, Ustaz. Penanggung jawab bagian ini Ustadz Hasan bin Umar Asgar. Abu Ya ngelihat anak dipanggil Ustadz, mana kata Abu Yanya? Mana? Yang mana Ustadz? Mana? Ini. Dia nyebut nama anak suruh diri. Depan santri yang sudah anak ajar, ini Ustadz. Enggak, ini nih kata Abu Yanya di sini nih. Di bawah kaki anak dia masih ini. Di bawah kaki anak ini dia ini. Digituin anak sama Abu Ya. Ya memang kalau kita ngelihat kejam ini, malu kita. Tapi di situ hawa nafsu kita terdidik, sombongnya kita terdidik. Ketika kita pengen sombong dikit, udah ngerasa anak bisa ngajar, anak bisa jadi ustadz, anak bisa jadi ini. Nah, itu fungsinya kita punya guru, dijatuhin tuh kita punya hawa nafsu, dijatuhin kita punya sifat sombong agar kita semakin rendah, nanti terangkat sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin rendah orang, semakin tinggi derajatnya. Semakin rendah orang, semakin tinggi derajatnya. Jadi seperti itu. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin akan kita lanjutkan lagi pelajaran kita ini di minggu yang akan datang, karena waktu yang sudah jam 9:15 ini, insya Allah akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Insya Allah apa yang kita pelajari membekas dalam hati kita, memberikan semangat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengobati sedikit demi sedikit penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup ini majelis, kalau sekiranya ada yang bertanya, kita